Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait pajak provinsi. Pajak provinsi atau pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bagi pemerintah daerah, pajak ini berfungsi sebagai sumber utama pendapatan atau budgetary function dan juga sebagai instrumen pengaturan atau regulatory function. Sebagai salah satu sumber pemasukan bagi pemerintah daerah, pajak memiliki peran dalam mendanai berbagai kegiatan pemerintahan seperti mendukung administrasi publik, membiayai pembangunan dan perbaikan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, mendukung anggota kepolisian, serta mendanai inisiatif pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat publik dan tidak dapat ditangani oleh pihak swasta. Pajak provinsi ini ditetapkan sebanyak 5 jenis pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak 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 bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak provinsi ini bersifat limitatif, yang berarti provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan, dan hanya dapat menambah jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Saya akan menjelaskan satu persatu terkait jenis pajak provinsi ini. Yang pertama yaitu ada pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini merupakan pajak yang dikenakan untuk seluruh jenis kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan, darat maupun udara. Pajak kendaraan bermotor ini dibayarkan di muka dan dibayar kembali setelah untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Objek dari pajak kendaraan bermotor ini yaitu kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dari luar provinsi yang berada di Provinsi Jambi lebih dari 90 hari. Subjek dari pajak kendaraan bermotor ini merupakan orang pribadi atau ahli warisnya atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor tersebut. Yang kedua yaitu pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang terkait dengan perjanjian kerjasama atau dua pihak atau pembuatan sepihak atau masalah akibat pembelian, beli menukar, hibah, atau warisan yang masuk ke dalam badan usaha. Objek dari pajak bea balik nama kendaraan bermotor ini yaitu kendaraan bermotor beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT5 atau 5 gross tonnage sampai dengan GT7 atau 7 gross tonnage. Yang kedua yaitu kendaraan motor pribadi, angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, serta pemerintah, TNI atau Polri, pemerintahan daerah, dan kendaraan lainnya. Yang ketiga yaitu kendaraan bermotor dari luar daerah yang digunakan lebih dari 3 bulan secara terus-menerus. Subjek dari pajak bea balik nama kendaraan ini merupakan orang pribadi, ahli waris, dan badan yang menguasai atau memiliki. Yang ketiga yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dipungut atas bahan bakar kendaraan yang disediakan atau yang dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan yang beroperasi di atas udara. Objek dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini yaitu bensin, premium, pertamax, premix, solar, dan gas.
Sementara subjek dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini yaitu konsumen bahan bakar kendaraan bermotor yang wajib memiliki PBBKB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor ini adalah produsen atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik dijual maupun untuk digunakan sendiri. Penyedia dari bahan bakar kendaraan bermotor ini diwajibkan untuk melaporkan harga jual setiap saat bila terjadi perubahan harga. Jenis pajak provinsi yang keempat yaitu pajak air permukaan. Pajak air permukaan atau PAP adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Objek dari pajak air permukaan ini adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan dikecualikan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat dan kehutanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Sementara subjek dari pajak pengambilan air permukaan ini adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Lalu jenis pajak provinsi yang kelima yaitu ada pajak rokok. Pajak rokok Provinsi Jambi adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah Provinsi Jambi terhadap produksi, penjualan, atau distribusi rokok di wilayah provinsi tersebut. Jenis pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah provinsi untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan serta layanan publik yang ada di wilayah tersebut. Pajak rokok Provinsi Jambi ini diterapkan berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Besarnya pajak rokok ini biasanya dihitung berdasarkan beberapa faktor, seperti jumlah rokok yang diproduksi atau dijual, jenis rokok, dan tarif pajak yang berlaku. Pajak ini dapat bervariasi dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan dari pemerintah provinsi itu sendiri. Pajak rokok di Provinsi Jambi sama seperti jenis pajak rokok di provinsi lainnya, yaitu bertujuan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah guna mendukung pembangunan dan program-program lainnya. Selain itu, pajak rokok juga dapat menjadi instrumen pengendalian konsumsi rokok seiring dengan kenaikan tarif pajak yang dapat mendorong harga rokok naik dan dapat mempengaruhi permintaan konsumen. Objek dari pajak rokok ini adalah produk rokok yang diproduksi, dijual, atau didistribusikan. Sedangkan subjek dari pajak rokok adalah pihak-pihak yang terlibat dalam produksi, penjualan, atau distribusi rokok di wilayah provinsi yang terkait. Selanjutnya yaitu ada contoh realisasi pendapatan yang berasal dari pajak Provinsi Jambi. Realisasi pendapatan yang berasal dari pajak Provinsi Jambi pada tahun 2021 totalnya yaitu senilai 1.558 triliun dari target yaitu sebesar 1,383 triliun atau sebesar 112,60%. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2020 yaitu hanya sebesar 265,409 miliar atau naik sebesar 20,53%. Kontribusi terbesarnya yaitu ada pada pajak kendaraan bermotor dengan
pencapaian 32,76% atau terrealisasi senilai 510,370 miliar atau setara dengan 105,99% dari target yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya secara berurutan ada dari pajak bea balik nama kendaraan bermotor dengan pencapaian senilai 26,19% atau terrealisasi sebesar 408,140 miliar. Selanjutnya yaitu dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 25,69% atau terrealisasi senilai 400,236 miliar. Selanjutnya yaitu ada pajak rokok sebesar 15,27% atau terrealisasi senilai 237,884 miliar. Lalu yang terakhir ada dari pajak air permukaan sebesar 0,10% atau terrealisasi sebesar 1,505 miliar.